Bang Herman, mungkin bisa dijelaskan Bang untuk agenda hari ini bertemu dengan pihak Bu Elsa seperti apa sih? Mungkin ada hasil tidak atau bagaimana di dalam? Oke, jadi alhamdulillah hari ini kami bertemu dengan Pak Fidi Galenso yang kemarin itu kita diundang ya, bersama Pak Andi dan kami selaku tim kuasa hukum pun juga Pak Andi tentunya menghadiri undangan klarifikasi tersebut. Nah, dalam klarifikasi tersebut kami diundang di kantornya Bu Elsa Sarif. Nah, tentu pembahasan yang terkait dengan Pak Andi dan juga terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan yang terjadi masalah dana titipan yang menurut kami atau menurut daripada klien kami bahwa dana tersebut adalah dana titipan sebesar 9,9 miliar. Itu yang dititipkan ya, 9,9 miliar 50 ya, itu yang dititipkan kepada Pak Fidi Galenso. Nah, hasil daripada klarifikasinya kami tadi bahwa dana tersebut dan itu telah dituangkan di dalam surat yang menjadi pembuktian kami adalah hasil daripada ataupun juga surat pernyataan dari bank. Dan Pak Fidi pun juga mengakui dana tersebut 9,950 miliar tadi, 9 miliar 950 tadi, beliau pun juga mengakui, dan itu pun juga semua beliau menyampaikan bahwa dana itu adalah dana fee lawyer. Dan kami pun juga tadi pun juga telah dipaparkan pun juga semua bukti-bukti dari fee lawyer tersebut. Nah, tentu di dalam pertemuan kami tadi seharusnya secara global yang kami harapkan terkait dengan dana 50 miliar tersebut. Namun tadi tidak dijelaskan ataupun juga dari pihak Bu Elsa Sarif ataupun juga dari Pak Farhad Abbas itu pun juga nggak hadir tadi. Itulah salah satu kekecewaan bagi kami. Harusnya mereka pun juga bisa hadir dan bisa memberikan klarifikasi secara jelas. Hanya saja tadi Pak Fidi yang bisa memberikan klarifikasi. Mungkin kira seperti itu aja dulu. Oke, mungkin apakah di sini ada keanehan nggak sih Bang? Mungkin dari total keseluruhan yang sisanya lah, mungkin kan tadi ada bilang ada fee untuk lawyer begitu. Mungkin harusnya yang sisanya itu yang harus didapatkan oleh para member ini berapa sih Bang dari sekian? Mungkin apakah ada perbedaan hitungan juga dari pihak Sanjay dengan Bu Elsa atau seperti apa? Ya, ada pernyataan dari Pak Sanjay. Dari sekitar 50 miliar dana tersebut, itu ada dana fee lawyer itu 16 miliar. Nah, itu secara total keseluruhannya. Nah, namun yang terjadi, yang ada tadi dari 9,98 itu murni adalah lawyer daripada Pak Fidi Galenso. Yang belum dapat kami keterangan secara detail itu kepada Bu Elsa Sarif. Maka tadi Pak Fidi Galenso pun juga kami meminta untuk diduduk bersama dengan Pak Farhad Abbas maupun juga Bu Elsa Sarif. Nah, harapan kami ke depan adalah sudilah kiranya Bu Elsa Sarif dan Pak Farhad Abbas mau memberikan klarifikasi seperti tadi supaya memang tidak liar apa yang terjadi selama ini ya kan. Ya, kalau memang kiranya pun juga Pak Bu Elsa Sarif ataupun juga Pak Farhad Abbas yang dalam hal ini yang menjadi perbincangan ya, tentu dari tim Pak Andi yang nantinya pun juga akan mengambil langkah-langkah selanjutnya ataupun juga mendatangi atau mengetok ke rumahnya Elsa Sarif ya, mungkin jelas seperti itu. Jadi alasan Elsa Sarif tidak bisa menemui dari pihak BUMN apa? Kami pun juga tidak ada jawaban yang pasti di situ. Yang tentunya kalau dari Pak Fidi, oke lah Pak Fidi juga sebagai adiknya, tapi sebagai secara ikatan hukumnya itu nggak bisa. Ya, hasil yang kami dapatkan tadi bahwa Pak Fidi dengan Bu Elsa Sarif beda kantor hukumnya. Jadi secara penekanan mereka juga tidak bisa menaikkan itu tadi. Tapi yang jelas
dengan hal yang seperti ini, kiranya Bu Elsa Sarif juga mau menerima dari tim UMKM. Jadi kan kita bicara soal uang, kembalikan uang UMKM. Nah, tapi poin benang merahnya di Elsa Sarif lebih besar apa di Diano atau tepat nih? Karena kan dari pihak FI sendiri bilang bahwa itu kan uang fee sebagai pengacara. Gimana ya? Yang lebih besar itu lebih kurang sekitar 30 miliar ya, yang ada bukti transfer itu kepada Bu Elsa. Semua buktinya pun juga ada. Kalau Pak Budi tadi dia mengakui itu 9,9 miliar 950 juta itu dia mengaku itu adalah fee lawyernya. Ya. Namun kalau penyampaian dari Pak Bu Kamal ataupun juga Pak Sanjay itu diberikan secara cash kepada Pak Farhad Abbas sekitar lebih kurang 30 miliar. Seperti itu ya. Di luar daripada dana sekitar 50 miliar tadi ataupun yang ada di dalam bukti transfer tersebut. Tapi poin uang yang terbesar dan uang UMKM yang ditahan ini siapa? Pertanyaannya kan kami pun juga tidak bisa meraba ya Pak ya. Yang jelas sesuai dengan bukti transfer ada sama Bu Elsa Sarif lebih kurang 30 miliar. Lebih kurang seperti itulah dugaan kami gitu ya Pak ya. Tapi untuk mindset ke depan nih, apa sih langkah-langkah yang akan dibuktikan biar uang itu datang lagi ke para donaturnya sendiri? Langkah secara hukum telah kami upayakan. Bahkan telah kami laporkan di Polda Metro Jaya. Tentu hal itu langkah-langkah itu pun juga telah kami lakukan. Nah, namun di balik ini pun juga semua karena yang menurut Pak Andi dan tim sampai detik ini kan tidak tergerak hatinya. Hasil daripada kesimpulan dan kesepakatan kami pun juga tadi, karena Bu Elsa Sarif pun juga tidak mau hadir pada saat tadi, langkah selanjutnya mungkin tim UMKM pun juga kembali melakukan unjuk rasa ataupun juga berupaya bertemu dengan Bu Elsa Sarif. Tapi kedatangannya dari tim kuasa UMKM dari timnya Pak Hadi ini tahu nggak sih akan datangnya para untuk ketemunya mediasi ini? Ya, sejauh tadi sih kami pun juga telah mempertanyakan bahwa mereka nggak tahu dan murni mereka itu adalah timnya dari Pak Fidi Galenso sendiri. Begitu pun juga tim kuasa hukumnya. Satu, ya bukan kami klarifikasi dari yang hadir tadi timnya Fidi Galenso, Pak Fidi Galenso, bukannya timnya Bu Elsa Sarif ataupun juga timnya Pak Farhad Abbas. Harapan ini Bu Elsa Sarif dan Pak Farhad Abbas ya mau melakukan klarifikasi ya seperti yang dilakukan oleh Pak Fidi Galenso tadi. Mungkin ada planning nggak sih Bang ke depannya, ada atur waktu lagi nih untuk pertemuan selanjutnya antara Bu Elsa, Pak Fidi dan Pak FA. Kalau bisa ya syukur-syukur ada Pak Sanjay begitu ya. Nah ini agar bisa dapat titik temu nih, ada nggak sih rencana ke sana? Mungkin Abang? Tadi yang disampaikan oleh Pak Andi di dalam notulen rapat tadi 5 kali 24 jam ya, itu yang diminta. Nah, mungkin kalau untuk langkah-langkah selanjutnya ya, kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi tidak ditunaikan ya, langkah-langkah selanjutnya tim UMKM pun juga kembali untuk melakukan demo ataupun juga datang ke rumahnya biasa. Mungkin seperti itu ya Pak Andi ya. Mungkin Bang tadi di saat pertemuan begitu ya antara tim UMKM dengan timnya Pak Fidi Galenso, ada nggak sih menghubungi Pak Sanjay via telepon ke perihal tentang hitung-hitungan atau mungkin Pak Sanjay juga mengetahui nih isi dari pertemuan tadi, ada nggak sih komunikasi tadi? Tadi langsung komunikasi Pak Sanjay, langsung dikomunikasi langsung oleh Pak Andi dan Pak Fidi Galenso pun juga langsung komunikasi secara langsung. Mungkin seperti apa nih respon dari Pak Sanjay pas pertemuan tadi? Apakah memang ada miskomunikasi kah atau memang seperti apa Bang di dalam itu? Secara sadar bahwa dana sekitar 9,9 miliar 950 itu Pak Sanjay ataupun juga melalui Ibu Kamal mengirimkan itu adalah bentuknya fee lawyer terhadap Pak Fidi Galenso. Dan itu pun juga dia Saya perjelas ya, saya perjelas. Boleh? dari Boleh Bang Andi?
Ini pertanyaannya tadi kan terkait dengan Pak Sanjay nelpon ya. Iya. Jadi begitu Pak Sanjay nelpon bahwa persoalan ini tidak klop ya kalau tidak include nih 55M. Nah, makanya kalau include 55M menurut Vidi, Elsa harus hadir karena rekening yang 55M ini selain di Vidi juga di Ibu Elsa gitu. Nah, sehingga ya dengan tidak hadirnya Elsa Sari tadi, saya bersama rekan-rekan dari RAP Raidin Anom and Partner meminta ya dalam hal klarifikasi mufakat ini berarti belum bisa clear ya, jadi kami minta 5 kali 24 jam. Kalau dalam jangka waktu 5 hari ya Bapak Ibu Elsa Sari belum bisa duduk bersama ya dalam hal mediasi untuk mufakat, nah mungkin saya serahkan kembali sama ibu-ibu, emak-emak UMKM dan yang pak-pak UMKM-nya juga.